Nah, jadi kalau bahasa ininya, bahasa di zikir nafas, heninglah di dalam kesunyian dan kamu hening di dalam kegaduhan. Mau hening, mau sunyi, mau gaduh, tetaplah hening. Makrifat. Ya, itu pertanyaan. Iya, jadi sholat khusyuk itu menuju makrifat. Khusyuk itu maknanya gini loh. Ya, ini makna khusyuk. Yang kita zikiri itu apa sih? Apakah ciptaan Allah, atau tindakan Allah, atau sifatnya Allah, atau zatnya Allah? Itu pertanyaan begitu sebenarnya. Kalau pada ciptaan itu kita tafakkur, bukan zikir. Jadi misalnya kamu lihat matahari, matahari kok luar biasa ya, setiap hari kok bisa menyinari bumi. Itu gimana sih reaksi kimia di sana? Namanya kamu tafakkur. Jadi kalau kepada alam itu kita tafakkur. Kalau kepada Allah itu makhluknya, tetapi membuat dia akhirnya zikir kepada. Nah, tapi kalau zat, wujudnya Allah nggak bisa. Wujudnya Allah hanya bisa diakses ketika orang sudah melampaui ruang dan waktu. Di dalam kefanaan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Sufi semua, alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel Tasawuf Indonesia ya. Seperti biasa kita akan membaca pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman Sufi semua dalam seminggu terakhir ini ya. Nah, kali ini saya ditemani oleh anak saya, Kak Nasra ya. Halo, Assalamualaikum. Ya, nanti pertanyaan akan dibacakan oleh Kak Nasra. Ya, ada pertanyaan apa, Nduk? Oke, yang pertama dari @hanifan strip P2M4C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Pak Kiai, idealnya untuk riyadhah dzikir nafas waktu jam-jam berapa dan berapa durasinya? Terima kasih. Ya, tentu saja kalau kita memang berniat berzikir ya, waktu yang paling bagus ketika hari telah sunyi ya. Tapi itu yang paling bagus, bukan harus ya. Harus sama paling bagus itu beda. Misalnya teman-teman pas sempat habis sholat tahajud tentu sangat baik, atau menjelang tidur atau bangun tidur. Tidak ada waktu yang pasti, yang jelas zikir itu harus zikron katsiro, ya. Zikir itu yang banyak. Paling bagus ya yang zikir, yang nggak bagus yang nggak zikir. Nah, untuk masalah durasinya ya. Jadi durasi itu ya sesuai dengan di panduan praktis zikir nafas di sini sudah ada, durasinya berapa itu ada. Jadi misalnya Kak, zikir nafas itu ada 5 level ya. Zikir nafas jasadiyah, zikir nafas kolbiyah, zikir nafas nafsiyah, ruhiyah dan fana. Nanti di sini sudah ada itu panduannya, berapa durasinya, berapa menit, bahkan per menit sudah dikasih panduan. Berarti udah detail gitu. Sudah sangat detail, bahkan per menitnya sudah ada. Jadi contohnya misalnya zikir nafas jasadiyah, misalnya di level 1 itu kurang lebih 10 sampai 15 menit, tapi diperpanjang 30 menit bisa. Ya, jadi range waktunya itu sudah jelas. Nah, teman-teman nggak usah khawatir. Jadi kalau masalah durasi, ya tentu sudah ada di panduan itu durasinya berapa menit. Yang penting sekali lagi zikir itu saya minta untuk tidak terlalu fokus kepada hal-hal yang bersifat material seperti itu ya. Misalnya nyuwun sewu waktu itu materi. Lalu lama itu materi, prosedur itu materi. Yang paling penting sebenarnya bukan materinya, yang paling penting hakikatnya masuk. Jadi kita masuk ke hakikat yang lebih dalam. Ya, jadi jawaban saya begitu. Yang paling bagus ya waktu-waktu zikir ya pada saat sunyi. Itu untuk latihan ya, zikir paling bagus terus. Jadi nanti harapannya itu teman-teman kalau sudah riyadhah, sudah bisa zikir nafas itu sudah riyadhah. Bahkan di dalam kegaduhan ya harus zikir. Makanya saya sebut heninglah di dalam kesunyian dan heninglah di dalam kegaduhan. Pas sunyi ya hening itu artinya Kak, merasa damai di dalam keheningan. Merasa damai di dalam kegaduhan. Jadi orang itu jangan saya kalau di sunyi saya bisa damai. Kalau pas suasananya gaduh saya nggak damai. Itu namanya ya itu bagus, tetapi belum puncak keheningan. Atau puncak kedamaian ya. Jadi puncak kedamaian itu orangnya bisa damai baik dalam situasi gaduh maupun
sunyi. Oke. Makanya misalnya Kak Nasra tuh kan suka kalau ada adik teriak. Nah, misalnya kamu kan marah kan, Ya. kamu pengennya kan sepi gitu kan. Nah, sebenarnya ya itu tentu tidak salah secara lahiriah, wajar lah gitu kalau ada adik teriak-teriak gitu terus kamu nggak nyaman, itu kan wajar. Tetapi yang paling indah ya mau adik teriak-teriak, mau adik anteng, ya kamu tetap damai. Nah, itu yang paling indah. Nah, jadi kalau bahasa ininya, bahasa di zikir nafas, heninglah di dalam kesunyian dan kamu hening di dalam kegaduhan. Mau hening, mau sunyi, mau gaduh, tetaplah hening. Ya, itu pertanyaan pertama Kak Nasra. Apa ada lagi? Oke, ada lagi nih Ya. dari @antoxmas2787. Ya. Apakah sholat yang khusyuk itu termasuk ke tingkat ma'rifat? Apakah ada hubungan penerimaan dengan sholat khusyuk, Ustadz? Bagaimana penjelasan sholat secara syariat, hakikat, dan ma'rifat, Ustadz? Karena dalam bacaan sholat itu terdiri dari unsur doa dan dzikir. Apakah cukup dengan menegakkan sholat bisa menuju kefanaan? Ya. Jadi yang pertama apa kalimatnya? Apakah sholat yang khusyuk itu termasuk ke tingkat ma'rifat? Iya, jadi sholat khusyuk itu menuju ma'rifat. Khusyuk itu maknanya gini loh. Ya, ini makna khusyuk. Khusyuk itu bukan konsentrasi, saya ulang lagi ya. Khusyuk bukan konsentrasi. Khusyuk bukan fokus. Khusyuk itu kebalikan dari fokus. Khusyuk itu kebaikan dari konsentrasi. Kalau konsentrasi atau fokus itu di satu titik. Misalnya saya lihat buku zikir nafas itu namanya saya fokus ke satu titik. Jadi kalau fokus itu kesadaran 1 derajat. Jadi ya ini bahasa saya sendiri ya. Dicari di yang lain nggak ada loh Kak. Gini, khusyuk itu menuju kesadaran 1 derajat. Menuju 1 derajat. Maksudnya semakin fokus. Makanya orang kalau fokus mesti jidatnya ini berkerut. Ya, karena dia mau memfokuskan. Jadi mata nggak boleh kanan kiri, ya nggak boleh kanan kiri. Jadi mata harus fokus ke satu. Misalnya ini saya lihat ayah lihat kamera ya sekarang ya. Nah, ayah lihat kamera berarti ayah fokus. Ayah lihat kamu berarti ayah fokus. Bunda lewat saya nggak sadar. Nah, misalnya kakak, Kak Nasra lihat ayah kalau baca, dipanggil bunda nggak denger kan? Iya. Ya. Itu artinya ayah fokus. Bukan khusyuk ya itu? Bukan. Ya? Ayah fokus karena ayah terpaku kepada satu objek. Biasanya pas kita membaca, kalau kamu pas buat tugas, kan cenderung akan fokus. Ya, kalau nggak fokus nanti nggak selesai kan tugasnya. Nah, kalau khusyuk itu kebalik. Khusyuk itu kesadaran menuju kesadaran 360 derajat. Maksudnya gimana? Nah, tadi kalau fokus menuju kesadaran 1 derajat. Iya. 1 derajat berarti fokus. Kamu kan pernah belajar matematika kan? Pernah. Nah, matematika kalau 1 derajat sempit banget kan? Kalau 90 derajat siku-siku ya kan? 180 derajat garis lurus. Iya. Kalau 360 derajat lingkaran. Iya. Jadi kalau orang fokus atau konsentrasi menuju lingkaran itu. Konsentrasi itu menuju 1 derajat. Iya. Semakin sudutnya semakin menyempit. Kalau Kalau khusyuk itu kesadaran 360 derajat. Jadi bisa mendengarkan semuanya, Kak. Nah, dan itu hanya bisa dilakukan kalau kamu santai. Coba kamu santai. Coba teman-teman sufi juga ya, santai. Coba tubuhnya dibiarkan rileks nih. Tubuhnya rileks sekarang. Yang tegang misalnya wajah yang tegang, awas ini nggak apa. Nah, misalnya wajahnya tegang, coba dirilekskan. Lalu kamu biarkan telingamu menerima apapun suaranya. Nah, nggak usah memfokuskan ke satu suara. Nah, sekarang berapa suara yang bisa kamu dengar? Banyak ya, maksudnya lebih dari satu. Iya, benar. Misalnya kalau ayah nih, dengerin 5. Hah? Apa aja 5? 5. Suara kipas angin, iya, suara mobil di tol lewat. Nggak denger kamu. Enggak. Nah, terus suara tadi ada sedikit motor lewat di depan rumah. Itu
Nah, terus ada suara angin, suara desahan, suara, nah itu suara nafas saya sendiri gitu. Nah, jadi kalau kita khusyuk itu justru bisa menangkap banyak objek, tapi rileks. Nah, kalau konsentrasi tegang. Nah, kalau tegang dia hanya fokus ke satu objek. Jadi ya udah itu nanti kita bahas kapan-kapan. Ya sekarang enggak, belum selesai itu pertanyaannya. Tadi kan apakah khusyuk menuju ke makrifat? Iya. Khusyuk itu cara menuju makrifat. Jadi khusyuk itu bukan makrifat. Khusyuk itu metodenya, Kak. Oh. Makrifat itu rasanya ibadah, rasa ibadah. Nah, misalnya gini. Kak Nasra sholat, ada ruku, ada sujud. Gerakannya namanya syariat. Sujud maknanya mendekatkan diriku kepada Allah. Ya kan, sujud itu. Atau misalnya dimaknani sujud itu merendahkan diri di hadapan Allah, meninggikan Allah. Makanya yang dibaca Subhana Rabbiyal A'la. Allah Maha Tinggi. Itu makna, namanya hakikat. Terus waktu Kak Nasra sujud, tiba-tiba ada rasa luar biasa. Rasa kedekatan, rasa kemesraan kok luar biasa. Itu makrifat. Nah, atau kalau gampangannya, Kak Nasra suka apa? Buahnya apa? Suka apa? Suka makan buah apa? Semangka. Semangka ya. Kulitnya semangka itu syariat. Nah, itu kulitnya. Isinya semangka itu hakikat. Rasanya waktu Kak Nasra makan, manis, enak, terus kamu mermelek, saking enaknya, enak. Lah itu makrifat. Nah, namanya makrifat ya. Nah, sehingga menuju ke kenikmatan itu orang harus khusyuk. Makna khusyuk itu sebenarnya gini, Kak. Khusyuk ya, makna khusyuk awalnya itu tunduk. Tunduk itu gak milih. Wis pokoknya terserah jenengan ya Allah, engkau hadirkan apa dalam hidupku. Misalnya khusyuk itu gini, contoh. Kak Nasra misalnya waktu sholat nih, tiba-tiba ada suara gludak. Nah, misalnya ya, nah itu kan kaget. Kalau orang fokus marah. Kalau orang fokus ya, asmi siapa sih situ? Mengganggu orang sholat aja. Nah, itu namanya fokus dia. Oh. Namanya fokus. Nah, makanya fokus itu menimbulkan ketegangan. Tapi kalau orang khusyuk ketika ada gludak gitu, dia diterima aja ya sudah, nggak apa-apa. Wong yang gludak itu kehendak Allah juga. Nah, gitu loh. Jadi semuanya adalah kehendak Allah. Mau gludak, mau adik deawa teriak-teriak, mau deawa anteng, itu ya dari Allah juga dan kita menerimanya gitu. Itu namanya khusyuk. Makanya tadi ada lanjutannya tentang menerima tadi apa? Apakah dilanjutkan aja tadi. Ya, apakah ada hubungan penerimaan dengan sholat khusyuk, Ustadz? Nah, itu pertanyaan bagus banget. Memang kalau mau khusyuk harus menerima. Kalau kamu nolak nggak mungkin khusyuk. Iya nggak? Ya misalnya tadi ada gludak, kamu atau gini misalnya, ini yang biasa orang ini sholat, jemurannya ini mau ada petir tiba-tiba, hujan ini gitu. Kan terus dalam hatinya menolak. Aduh, aku sholat, jangan-jangan ini hujan deras, jemuranku gimana? Itu kan menolak namanya. Iya. Ya nggak mungkin khusyuk. Iya sih. Nah, jadi kalau pengen khusyuk ya sudah diterima. Ya sudah, aku sholat, aku lanjutkan, nanti basah ya sudah, itu diterima. Maka adakah hubungan antara menerima dan khusyuk? Menerima itu syarat mutlak dari kekhusyuan. Orang nggak mungkin khusyuk kalau nggak menerima. Itu rumus. Kak Nasra nggak mungkin khusyuk kalau nggak menerima. Kalau nggak menerima, menolak, itu berarti orang fokus. Orang fokus nggak mau diganggu. Kalau orang khusyuk diganggu ya nggak apa-apa, nggak diganggu nggak apa-apa. Itu namanya khusyuk. Nah, jadi kalau Kak Nasra pengen sholatnya khusyuk ya harus bersedia menerima. Maksudnya menerima apa? Ya Kak Nasra nerima pas sholat itu apa yang terjadi? Misalnya dipanggil-panggil, ada orang Nasra, nas, ayo cepet keluar. Nah, ya sudah kamu nggak marah, ya biarin aja. Iya sih, soalnya suka marah sih aku sih kadang. Nah, berarti kamu itu masih berusaha konsentrasi, masih fokus, bukan khusyuk. Terus ada lagi lanjutannya itu apa? Ini. Bagaimana penjelasan sholat secara syariat, hakikat, dan makrifat, Ustadz? Ya udah, titik. Syariat sholat itu gerakannya, jadi kan ada rukun fi'liyah sama rukun qauliyah.
Rukun fi'liyah itu rukun sholat yang ada gerakannya, ada tindakannya, ada lakunya. Berdiri, ruku, sujud. Itu namanya rukun fi'liyah. Rukun qauliyah, baca Fatihah atau baca takbir Allahu Akbar, terus baca Fatihah, terus baca tahiyat akhir. Nah, itu namanya syariat. Syariat itu tata lahir. Syariat itu sesuatu yang bisa dilihat dari luar. Jadi kalau Kak Nasra sholat atau lihat ayah sholat, nah kalau Kak Nasra lihat ayah sholat, Kak Nasra tahu ayah sholat kenapa? Oh ruko, oh sujud kan kelihatan. Iya. Nah yang kelihatan itu syariatnya. Tapi Kak Nasra nggak tahu ayah sholatnya di dalam hati mikirin apa, sedang apa nggak tahu kan. Nah itu hakikatnya. Makanya tadi itu syariat itu wadai. Tadi kamu seneng semangka tuh. Kalau buku, ya ini covernya ini syariat, isinya hakikat. Lah isinya sholat itu apa? Makna dari ibadah itu. Allahu Akbar dimaknani dihayati. Sami Allahu liman hamidah dihayati. Itu namanya hakikat. Makrifat itu rasanya. Ada orang syariatnya sudah dilakukan. Yo tahu artinya. Tapi tidak merasa apa-apa waktu sholat. Berarti syariatnya masuk, hakikatnya masuk, tapi belum makrifat. Nah, orang itu menuju makrifat jika syariatnya sungguh-sungguh dia bersyariat, sungguh-sungguh dia berhakikat, nanti dihadiahi Allah perasaan untuk merasakan indahnya sholat. Nah, itu syariat, hakikat, makrifat, sholat ya. Terus apa lagi itu? Selanjutnya pertanyaannya. Selanjutnya, karena dalam bacaan sholat itu terdiri dari unsur doa dan dzikir. Apakah cukup dengan menegakkan sholat bisa menuju kefanaan? Ya sangat cukup. Kalau sholatnya sholat totalitas. Sholat totalitas itu sholat syariat, hakikat, makrifat itu. Kalau sholatnya hanya syariat ya nggak mungkin bisa fana. Fana itu, karena saya gini loh, fana itu gini ya. Fana itu menyadari, paling mudah ya, fana itu menyadari bahwa diri kita itu sebenarnya relatif. Bukan mutlak. Yang mutlak itu Allah. Misalnya gini, kamu pernah kan merasa benar? Pernah. Nah, merasa benar tapi benar terus nggak? Enggak. Nah, berarti relatif. Bisa benar, bisa salah. Namanya kebenaran kita itu relatif. Bahkan kebenaran kita itu ketika pindah tempat bisa beda. Di sini bisa benar, di sana bisa dianggap salah. Iya. Iya kan? Nah, atau pindah orang. Kamu tertawa sama temenmu di kampus, tertawa ngakak-ngakak. Itu bisa benar gak? Iya kan? Tapi kamu di rumah sama orang tamu yang kamu nggak kenal, kamu ngakak-ngakak, bisa salah. Jadi itu namanya relatif. Maka yang disebut apakah sholat itu bisa menuju kefanaan? Ya memang jalan paling utama ya sholat itu. Jalan paling utama, makanya disebut as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Bahkan dzikir itu mukhuddin, dia sarafnya agama. Sehingga kalau orang sholat, ya otomatis dia, kalau sholatnya total itu syariatnya, ya tenanan, wudhunya bener, betul-betul dibasuh. Nah, sholatnya juga sungguh-sungguh, terus dihayati maknanya, hakikatnya dimaknai, terus nanti dia ada rasanya muncul. Ya otomatis nanti akan dibawa Allah ke dalam kefanaan. Orang kalau fana Kak, itu nggak gampang kecewa, nggak gampang sedih, karena tahu bahwa dunia memang fana. Memang ada yang bener terus. Enggak. Memang ada yang seneng terus. Memang ada yang sedih terus. Nggak ada. Orang itu ada loh, orang itu seneng terus. Akhirnya dia sedih juga karena kok aku seneng terus sih. Nah, itu bisa bosan loh nggak seneng itu. Seneng itu bisa bosan. Coba itu sama aja Kak, kamu makan. Kamu yang paling seneng makan apa? Sate kambing? Apa seafood? Banyak. Ya contohnya apa wis? Iya, misalnya nasi goreng. Nasi goreng babat. Iya, enak. Nah, misalnya nasi goreng babat. Seneng kan? Seneng. Terus dikasih bunda seminggu nasi goreng babat terus pagi sore. Jadi seneng nggak? Enggak. Nah, enggak, akhirnya enggak juga gitu. Jadi bahkan yang seneng pun itu bisa bosen. Nah gitu loh, makanya disebut dunia itu fana. Fana, karena nggak bisa terus. Kamu nanti punya temanmu kan pernah baik. Pernah nggak baik juga nggak? Pernah. Nah, kalau kamu pengen temanmu baik terus, kira-kira mustahil ya? Mustahil. Ya, jadi kamu nggak bisa mengharapkan temanmu itu baik terus sama kamu. Ya karena dia manusia yang fana. Kamu juga gitu. Kamu nggak bisa bener terus sama temenmu. Suatu saat kamu mengeluh, suatu saat kamu jengkel, ya kan?
Nah, makanya kamu juga harus menyadari aku pun begitu. Aku fana, dia fana. Nah, terus apa? Lalu kita terima apa adanya. Ya nerima lah, orang memang gitu hidup ini. Ya gitu. Sudah ya. Sekarang yang terakhir. Terakhir ya. Yang ketiga. Yang ketiga. Dari @alfarox 90. Ya. Banyak perintah agar kita selalu berzikir, mengingat. Yang saya pertanyakan, apanya yang diingat? Asma, af'al, apa zat, apa ciptaannya? Ya, jadi gini. Tadi yang apa kan harus dipikirkan ya? Apa tadi Kak? Apakah pertama apa? Banyak perintah agar kita selalu berzikir, mengingat. Yang saya pertanyakan, apanya yang diingat? Nah, apa yang diingat? Terus apa bawahnya? Asma, af'al, apa zat, apa ciptaannya? Nah, gini. Yang kita zikiri itu apa sih? Apakah ciptaan Allah, atau tindakan Allah, atau sifatnya Allah, atau zatnya Allah? Itu pertanyaan begitu sebenarnya. Kalau pada ciptaan itu kita tafakkur, bukan zikir. Jadi misalnya kamu lihat matahari, matahari kok luar biasa ya, setiap hari kok bisa menyinari bumi. Itu gimana sih reaksi kimia di sana? Namanya kamu tafakkur. Jadi kalau kepada alam itu kita tafakkur. Kalau kepada Allah, kalau kepada sifatnya Allah itu juga kita rasakan, tadabbur kita rasakan. Misalnya kamu mendapat nilai kuliah bagus, berarti Allah menampakkan sifat kasih sayangnya ke kamu. Kamu rasakan, alhamdulillah. Terus kamu misalnya ternyata tiba-tiba temanmu ada yang menurutmu itu kok dia gitu sih sama aku. Nah, nanti berarti itu juga Allah sedang menunjukkan sesuatu kepadamu. Menunjukkan bahwa yang sempurna aku, bukan temanmu gitu. Temanmu bisa salah juga. Ya, itu Allah menampakkan sifat-sifatnya. Tapi kalau zat itu nggak bisa. Zat itu maksudnya wujudnya Allah. Itu nggak bisa ditafakuri, nggak bisa ditadaburi. Itu harus zikir. Nah, zikir zat namanya. Nah, zikir zat. Ya udah, nanti kalau nggak mudah nggak apa-apa nih. Ini pertanyaannya agak tinggi. Sebenarnya gini loh Kak, tinggi karena terminologinya susah. Padahal sebenarnya prakteknya ya sederhana gitu. Yang bikin susah kan kata-katanya. Iya. Ya, af'al itu apa, semua itu apa. Ngerti. Nah, ayah pengen jelasin sederhana ya Kak ya. Ayah pengen jelasin sederhananya begitu. Jadi Allah itu kita bisa mengingat Allah melalui tafakkur, melalui alam semesta ini. Jadi kamu lihat matahari, terus kamu ingat Allah luar biasa ya Allah itu zikir juga, tetapi melalui tafakkur. Ya toh, itu kita zikir melalui semesta, melalui alam. Lalu zikir melalui kejadian. Yang tadi sifatnya Allah, misalnya kamu ada orang dibuat sakit, berarti Allah menunjukkan maha kuasanya. Ada orang sakit lalu sembuh, Allah memperlihatkan sifat kasih sayangnya. Ada bayi lahir, Allah menunjukkan sifat menghidupkan. Ada orang mati, Allah menghidupkan, menampakkan sifat mematikan, ya kan? Namanya sifat. Ingat Allah juga. Itu melalui makhluk. Jadi kan Allah itu menunjukkan sifat kan kepada makhluk. Iya. Adil itu kan ada yang diadili. Ya kan? Loh, adil mesti ada yang mengadili dan ada yang diadili. Sayang berarti ada yang disayangi. Berarti yang disayangi atau yang ditafakuri itu makhluknya, tetapi membuat dia akhirnya zikir kepada. Nah, tapi kalau zat wujudnya Allah nggak bisa. Wujudnya Allah hanya bisa diakses ketika orang sudah melampaui ruang dan waktu. Di dalam kefanaan tadi. Ruang dan waktu itu tubuh kita kan butuh ruang. Nah, butuh waktu. Tapi sebenarnya manusia itu, kalau kamu pas tidur, kamu sadar nggak ruang dan waktu? Enggak. Nah, tapi kamu ada nggak? Ada. Itu namanya melampaui ruang waktu. Cuma kalau tidur itu pasif, kalau proses zikir itu aktif. Nah, jadi sebenarnya setiap hari kita itu merasakan kefanaan, merasakan ketidakadaan kita. Waktu tidur itu, tapi tidur enak nggak? Enak. Makanya kamu kalau dibangunin marah kan? Karena tidur enak kan? Nah, makanya sebenarnya menikmati keheningan itu kayak menikmati tidur itu kan? Itu enak banget.
Dan itu bisa diakses melalui zikir. Ya pokoknya intinya gitu ya. Jadi kita itu berzikir kepada Allah bisa melalui makhluknya. Jadi yang diingat ciptaannya tadi, ciptaan. Jadi ingat lihat matahari, lihat bulan, lalu mengingat Allah, itu namanya zikir melalui tafakkur. Terus zikir melalui tadabbur. Lalu zikir melalui penghayatan terhadap sifat-sifatnya Allah tadi yang kepada makhluk ini. Tapi kalau zat Allahnya itu hanya bisa diakses di dalam keheningan. Bisa diakses di dalam kefanaan. Tapi kayak gitu nggak usah dipingini. Terus? Ya nanti hadiah Allah aja. Ya biarin. Nah, makanya ayah tuh sering bilang gini. Kak Nasra tidak mungkin bisa mengenal Allah. Nggak mungkin. Tetapi Allah bisa memperkenalkan dirinya kepada Kak Nasra. Beda kan? Beda. Beda. Jadi makanya kalau orang aku ingin lihat Allah, malah nggak lihat. Kalau ingin. Ketika kamu sudah betul-betul riyadhah itu latihan kefanaan, tadi kayak sholat gitu. Sholat dihayati, nanti suatu saat Allah akan memperkenalkan dirinya kepadamu. Maka manusia itu sebenarnya tidak bisa mengenal Allah, tetapi Allah bisa memperkenalkan dirinya kepada kita. Ya, sudah ya. Nah, ya, saya kira gitu teman-teman sufi semua ya, kita sudah selesai menjawab pertanyaan-pertanyaan. Silakan teman-teman sufi yang ingin bertanya tentang podcast-podcast kita yang di lain, misalnya tentang podcast kita tentang zikir nafas, tentang menyerap energi gaib, tentang gelombang otak, ya, atau tentang kerangka konsep atau pemecahan masalah. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Nanti insya Allah akan kita baca dan akan kita jawab. Terima kasih yang sudah menyimak. Cukup sekian. Saya sama anak saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.